Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Juragan. Balik lagi nih sama Minggu ya. Kita akan ngebahas 5 rekomendasi rumput tinggi protein yang cocok untuk segala jenis ternak nih, mulai dari kambing, domba, sapi, sampai bahkan kelinci nih bisa untuk dikonsumsi ya. Nah, sekarang Minggu mau tunjukin nih beberapa koleksi rumput yang kandang Juragan punya gitu. Nah, sekarang rumput yang pertama adalah rumput pakcong. Nah, yuk kita ke lahan. Nah, jadi ini dia koleksi pakcongnya. Ini cuma beberapa meter doang nih lahannya yang diisi sama varietas pakcong ini. Nah, yuk kita lihat. Nah, di sini pakcongnya ya, jadi cuma beberapa aja sih. Nah, ini tingginya mungkin coba bisa zoom out lagi. Tingginya seberapa Minggu nih. Nah, ini 2 meter sampai 3 meter ya kayaknya. Nah, pakcong ini cocok banget nih untuk ternak sapi ya. Nah, ini kenapa sih cocok gitu? Karena proteinnya itu sampai 16% ya. PK-nya atau protein kasarnya itu cocok banget untuk sapi perah maupun sapi pedaging gitu, karena sampai 16% dan ini kadarnya cukup tinggi gitu. Nutrisinya cukup untuk pertumbuhan daging dan susu gitu ya. Jadi cocok banget untuk sapi perah maupun pedaging gitu. Mungkin untuk ternak-ternak lainnya juga ya, seperti kambing atau domba itu juga cocok. Nah, tapi kenapa tadi Minju bilangnya cocok nih untuk sapi gitu, paling cocok untuk sapi karena di sini coba lihat. Di sini batangnya tuh sampai atas ya, tuh sampai atas gitu. Jadi pakcong ini didominasi oleh batang gitu, bagian batang, dan ini daunnya. Kalau bisa lebih dekat lagi, ini bulunya hampir gak ada ya, ada tapi halus banget, jadi aman untuk sapi. Nah, ini kenapa sih cocok gitu untuk sapi? Karena ini didominasi oleh batang, dan kalau misalnya untuk domba atau kambing bisa, tapi mungkin harus dicopper dulu atau dicacah dulu baru bisa dikonsumsi oleh kambing maupun domba gitu. Nah, untuk hasil panennya ini pakcong itu bisa mencapai 1.500 ton per hektar per tahunnya gitu. Dan perawatannya juga cukup simpel karena ini sebenarnya bisa disiram cukup sekali seminggu aja kalau misalnya itu musim hujan gitu. Yuk, next kita ke bawah. Nah, yang kedua adalah rumput Gama Umami. Nah, kalau tadi itu pakcong ya. Nah, Gama Umami ini juga salah satu turunan dari rumput gajah. Tapi rumput Gama Umami ini adalah salah satu mutasi ya. Jadi ini adalah Gama Umami ini hasil mutasi dari rumput gajah oleh peneliti Indonesia nih, dari Universitas Gadjah Mada gitu ya. Nah, karena mutasi ini, dengan menggunakan mutasi yang diradiasi oleh sinar gamma ini, Gama Umami ini dapat menghasilkan rumput yang minim bulunya ya. Jadi minim sekali bulu pada rumputnya. Nah, ini ada footage-nya. Ini bentukan Gama Umaminya ya. Nah, karena ada radiasi sinar gamma tadi, ini akan mempengaruhi pertumbuhan vegetatifnya Gama Umami gitu, yang meliputi dari tinggi, panjang daun, dan luasnya, dan juga jumlah tunasnya nih. Jumlah tunasnya itu sendiri dapat menghasilkan 41 sampai 50 tunas gitu. Nah, kemudian kelebihan dari Gama Umami ini juga memiliki batang yang lunak, jadi cocok juga untuk kambing dan domba. Dan untuk hasil panennya sendiri itu dapat mencapai 50 kg per meter persegi. Dan untuk protein kasarnya ini juga cukup tinggi ya, sekitar 11 sampai 14%. Jadi Gama Umami ini juga termasuk salah satu rumput yang berkualitas untuk segala jenis ternak. Nah, yang ketiga adalah rumput Zanzibar. Nah, rumput yang berasal dari Afrika ini bisa dipanen mulai dari umur 3 bulan nih dengan perawatan ya. Tapi kalau tanpa perawatan itu sekitar umur 6 bulan itu baru dipanen. Nah, apa sih perbedaan rumput Zanzibar daripada rumput yang lainnya nih? Nah, ini dia
bentukan dari rumput Zanzibar. Nah, itu ciri khasnya adalah memiliki batang yang keputih-putihan nih. Jadi kayak ada bedaknya gitu. Nah, itu ya. Jadi pembeda dari rumput yang lainnya itu adalah bagian batangnya ada warna putihnya gitu. Kayak pakai bedak. Nah, kalau untuk proteinnya sendiri itu cukup tinggi nih Sobat Juragan. Sampai 19% protein kasarnya. Dan tentunya rumput Zanzibar ini karena mempunyai protein yang cukup tinggi, cocok banget untuk sapi perah maupun sapi pedaging. Nah, yang keempat adalah rumput yang sering dibahas sama kandang juragan nih. Ada yang bisa tebak apa? Ya benar, Biovitas. Nah, sekarang yuk kita lihat lebih dekat lagi Biovitas itu kayak gimana. Nah, jadi nih. Nah, ini bentukan dari Biovitas, mungkin sekilas sama ya sama kayak pakcong. Nah, tapi itu perbedaannya adalah di kadar proteinnya. Kalau pakcong tadi sekitar 16%, kalau Biovitas ini sekitar 18% ya. Dan bulunya itu gak terlalu banyak ya, bahkan gak ada nih, halus banget nih. Paling di ujung-ujungnya aja nih ya, sedikit tuh. Bisa lihat. Ada sedikit bulunya, tapi tenang aja, ini tetap aman ya dikonsumsi oleh domba, kambing maupun sapi gitu. Nah, karena ini hampir sama kayak pakcongnya, ini cocok untuk sapi karena banyak batangnya, tapi untuk kambing dan domba juga nggak masalah, masih bisa dikonsumsi, tapi mungkin sebaiknya bisa dicopper dulu ya atau dicacah gitu. Nah, untuk palatabilitasnya sendiri, untuk peternak domba itu sempat sharing juga ya, masih cocok gitu, masih aman dikonsumsi oleh domba maupun kambing. Dan di sini kelebihannya adalah Biovitas ini bisa tahan kemarau gitu, karena sudah pernah diuji di NTB. Setelah rilis ya, langsung diuji di NTB seperti itu. Jadi ini bisa bertahan selama musim kemarau. Ini mungkin yang jadi perbedaan juga sama pakcong, karena ini lebih tahan kemarau gitu ya. Nah, yang terakhir adalah rumput padat. Nah, ini rumput kesukaan domba atau kambing ya. Kenapa? Karena rumput odot ini lebih banyak kadar daunnya ya. Lebih banyak daunnya daripada batangnya gitu. Nah, ini salah satu footage yang ada di lahan yang ada di Sukabumi. Nah, ini salah satu koleksi kandang juragan juga ya. Odot. Nah, ini odot super nih, teman-teman. Nah, odot ini merupakan salah satu dari varietas rumput gajah juga nih. Kadar protein kasarnya itu cukup tinggi juga, sekitar 14%. Dan rumput odot ini relatif pertumbuhannya itu cepat. Jadi satu rumpun itu bisa menghasilkan 50-80 batang. Dan untuk daun dan batangnya itu sendiri lunak ya, jadi emang gampang untuk dicerna atau dimakan sama kambing maupun domba gitu. Jadi nggak perlu dicopper atau dicacah dulu, bisa langsung setelah diarit didiamkan kemudian langsung diberi ke ternaknya gitu. Dan untuk rumput odot super sendiri ini kekurangannya dia nggak bisa terlalu tahan di lahan yang terlalu basah. Nah, kunci dari perawatan rumput odot ini adalah tidak boleh ternaungi oleh pohon yang lain ya. Jadi kebutuhan sinar mataharinya itu untuk odot ini harus benar-benar tercukupi untuk menghasilkan hasil panen yang tinggi tersebut. Mumpung lagi ada promo Botas banding Biovitas dan odot super, Sobat Juragan bisa langsung hubungi Minju sekarang dengan mengirimkan gambar screenshot berikut ini atau poster yang ada di video ini. Nah, langsung aja Sobat Juragan klaim promonya sekarang karena promonya terbatas hanya sampai tanggal 15 Maret aja nih. Nah, sekian video kita kali ini. Untuk Sobat Juragan yang mau request topik tertentu atau mau bahas topik apa lagi nih selanjutnya, komen langsung di bawah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.